Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ala dunya wa ala kunyatin sholihah wa ala manawa salafus sholihuna bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Monggo kita terusaken kajian tafsir Jalalain. Mugi-mugi kula panjenengan pikantuk rahmah maghfirah, pikantuk hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terusipun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawa sira Muhammad lahum maring ahli Mekah tegese kafirin. Ya Muhammad wa Muhammad amanna iman sapa ingsun billahi kalawan Gusti Allah wa ma lan kitab ungzila kang den turunake apa ma alaina ing atase ingsun Kanjeng Nabi wa ma lan kitab ungzila kang den turunake apa ma diturunake ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaqo lan Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wal asbati lan pira-pira putra wayahe para nabi niku wau putra wayahe Nabi Yaqub wa malan kitab utia kang den paringake apa ma wa malan barang utia kang den paringi sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa wan nabiyuna lan pira-pira nabi kabeh mir rabbihim saking pangerane nabiyun lanu fariku khale ora bedake sapa ingsun baina akadihim baina akadin ing dalem antarané wong suci minhum saking nabiyun pitasdiki kelan benerake wa takdzibi lan nggorohake pitasdiki kelawan benerake setengah anbiya wa takdzibi lan nggorohake setengah anbiya wa nahnu utawi ingsun lahu maring Allah iku muslimuna zat kang pasrah kabeh mukhlisuna tegese wong kang ngikhlasake kabeh fil ibadati ing dalem ibadah Kemarin diterangkan bahwa Allah telah menjanji para nabi dan para rasul untuk bersinergi, saling mempercayai, saling tolong menolong atas menerima isi-isi kitab yang diberikan kepada satu persatu para nabi dan para rasul. Akhirnya yang tidak percaya itu umat-umatnya. Kalau nabinya saling setuju, saling cocok, saling bersinergi. Namun umatnya ini yang tidak terima. Ada yang tidak terima termasuk orang Nasrani Najran yang mereka mengatakan bahwa katanya Nabi Isa menyuruh pada umatnya untuk menyembah kepada Nabi Isa. Tapi karena perjanjian Allah Subhanahu wa taala pada para nabi dan para rasul, maka Allah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata amanna billahi wa ma unzila alaina al-ayah. Wahai orang-orang Yahudi
hai orang-orang Nasrani, aku iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadaku dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan semua keturunannya. Dan saya mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan semua nabi dari Tuhannya. Aku tidak membeda-bedakan di antara satu dengan yang lain dalam membenarkan isi kitabnya dan membohongkan atau tidak bisa menerima isi kitabnya yang diganti. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para nabi sudah berjanji, bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang turun paling akhir, yang tidak ketika diturunkannya kitab-kitab sebelumnya, Nabi Muhammad belum ada. Itu juga percaya. Nabi Muhammad dituntun oleh Allah, diberitahu oleh Allah, qul amanna billah itu. Tapi sekali lagi, yang tidak bisa menerima itu adalah sebagian dari umatnya. Maka mereka yang tidak bisa menerima isi-isi kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu, nantinya digolongkan orang yang kafir, digolongkan orang yang musyrik, yang nantinya kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan azab-azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ancaman-ancaman yang telah disabdakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita pelajari isi Al-Quran ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, apa yang telah dikatakan, disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik itu merupakan perintah atau larangan, itu semua kita imani. Yang diperintahkan kita jalani, yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya mengimani isi-isi kitab yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jangan satu kalimah pun kita ingkar, kita tidak percaya dengan isi-isi Al-Quran. Coba kita pelajari ayat per ayat, agar kita bisa memahami itu. Setelah kita paham mana yang diperintahkan, kita lakukan, kita jalani, mana yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya mengimani apa yang telah diturunkan para nabi. Wa nazala lan temurun. Wa nazala lan temurun fiman ing dalem mertelake wong. Fiman ing dalem mertelake wong irtada kang murtad sapa man. Walahi kolan nusul sopaman bil kufari kelawan wong kafir. Ada satu ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang murtad. Murtad itu artinya keluar dari Islam, dan mereka menyusul mengikuti jejak-jejaknya orang kafir. Murtad ini bermacam-macam. Ada murtad dengan ucapan, ada murtad dengan iktikad, ada murtad macam-macam. Jadi kalau orang itu murtad sudah keluar dari Islam, kalau mau Islam lagi harus bersyahadat lagi. Syarat rukunnya Islam adalah ada 6. Itu harus rukunnya Islam ada 5 ya. Ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau murtad ya harus syahadat lagi. Banyak orang tidak merasa karena tidak tahunya,
Terkecuali orang-orang yang sudah ngaji yang pasti tahu itu murtad itu enggak, itu pasti tahu. Bagi muslim-muslim awam itu banyak yang tidak tahu tentang bab murtad ini banyak. Satu contoh, biasa di daerah-daerah itu ada sesepuh yang namanya apa ya, dukun atau apa, mengatakan kalau kamu mau punya hajat harus nyekar di sini biar kamu nanti lancar urusannya. Akhirnya diajak ke apa kayu-kayu yang besar, misalnya di bawah pohon ringin atau tempat sadranan dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak tahu tujuannya, ya itu akhirnya yang murtad juga. Karena mereka mempercayai bahwa yang menghasilkan itu harus nyadran di situ, di tempat sadranan itu. Itu namanya ya juga murtad, mengakui bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan adalah di situ. Tidak lagi mempercayai bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita minta petunjuk, mintalah kepada orang yang faham tentang ilmu agama. Bahasa mudahnya adalah kepada para ulama, para kiai yang benar-benar memahami tentang ilmu agama, biar kita tidak terjerumus pada kemusyrikan, tidak terjerumus kepada murtad. Atau kalau kita bahasa lisan, sudahlah aku mulai sekarang sudah tidak memeluk agama Islam lagi, itu murtad namanya. Itu banyak orang-orang yang tidak paham akhirnya terjerumus pada kemurtadan itu. Akhirnya Allah bersabda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa man utai sapane wong iku yabtaghi amrih sapa man ghairal islami ing saliyane Islam. Artinya selain Islam itu ya apa lisan, apa perbuatan, kita berbuat dengan perbuatan yang perbuatan itu bukan perbuatan orang Islam, itu namanya murtad ya, seperti nyadran tadi. Wa manutai sapane wong iku yaptagi amre sapa man ghairul islami ing liyane Islam dinan ing dadi agama. Alayuk bala mongko raden trima minhu saking man wa teman fil akhirat ing dalem akhirat iku minal khosirina saking golongane wong kang tuna kabeh. Tuna bahasa persamaane rugi. Ayat 5 siri krana balin man iku lan nari maring neraka al muabbadati kang den alawasake alaihi ngatasi man. Jadi kata Allah, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka di akhir nanti akan tergolong golongan orang yang rugi. Artinya apa artinya rugi? Mereka akan dikembalikan ke tempat yang menyedihkan, yaitu api neraka, dan mereka akan bertempat di situ untuk selama-lamanya. Makanya kita harus selalu mendekati kepada teman, saudara, sanak famili, atau guru-guru yang mereka itu memang benar-benar paham tentang agama Islam, agar kita tidak terjerumus pada agama yang lain. Sekalipun kita mengaku Islam, tapi kadang-kadang ada perbuatan yang perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebodohan kita akhirnya tidak tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaifa hale kaya apa? Ela yahdi tegese ora nuduhake sapa Allah Gusti Allah koman ing kaum kafaru kang kufur sapa kaum ba'da imanihim dalam sawise imane kaum. Wa syaitu lan naksani sapa kaum wa syahadatum talan tegese oleh naksani kaum. Naksani anna rasulah temen sedene rasul iku hakun hak. Iku hakun hak. Wa qad ja'ahum lan teman-teman teka ing kaum opal bayinatu pira-pira hujah kang pertela. Ail hujah tegese pira-pira hujah adzahiratu pira-pira kang pertela ala sidkin nabi ngatasi temene kanjeng nabi. Wallahu ta'ala insyaallah iku layah diura nuduhake sapa Allah alqauma ing kaum adzalimina pira-pira kang zalim. Sing dimaksud zalimin ail kafirina tegese pira-pira wong kafir. Ula ikau temengkon kono kaum zalimin utawa kafirin. Iku jazaa'uhum utai walese ulaik iku anna alaihim temen seniku melarat ing ngatasi ulaik. Laknatallahi an ana laknate Gusti Allah. Wal malaikati lan laknate malaikat wan nasi lan laknate menungso ajmaina khalis kabane khalidina khalikang langgeng kabeh fiha ing dalem laknat fiha ing dalem laknat ayil laknati tegese laknat awin nari utawa neraka al madluli kang den tuduhake apa piha laknat alaiha ing atase nar alaiha ing atase nar. Memang Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang kufur setelah mereka mengimani bahwa Rasulullah SAW itu hak. Artinya para Rasul itu benar-benar utusan Allah. Mereka sudah tahu, menyaksikan. Tapi setelah itu mereka mengkufuri lagi. Kita semua banyak di negeri kita Indonesia mengakui bahwa Allah Tuhannya, Rasul adalah utusannya. Terutama kalau akan nikah. Ayo kita bersyahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman namanya mempercayai bahwa Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Tapi karena mereka itu memang tercatat orang yang dolim, maka mereka tidak tahu bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad itu sebagai utusannya, mereka berperilaku tidak mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang seperti itu setelah mempercayai, setelah iman, akhirnya mereka akan mendapatkan, setelah mereka iman kemudian kembali kepada kufur, Allah tidak akan mengampuni kepada mereka. Bahkan mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari para malaikat, dan mendapatkan laknat dari semua manusia. Yang mereka akan abad al-abad akan menetap untuk selamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Allah mengatakan la yukhaffafu uraden entengake anhum saking zalimin atau kafirin opal azabu siksa. Walahum lan ora ana utawi ora ana utawi kaum zalimin iku yungdzuruna den akhirake kabeh yumhiluna tegese den tunda. Artinya setelah mereka dimasukkan di neraka, mereka tidak akan ditunda sedikit pun atau dikurangi sedikit pun siksa-siksa yang telah diterimanya.
siksa-siksa yang telah diterimanya. Terkecuali orang yang kufur tadi mau bertobat. Nah, ini nanti akhirnya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladina kejaba wong akeh tabu kang tobat sapa aladina. Mimba didzalika saking sawise mengkono zalim lan kufur. Nah, sakbare tobat niku wa aslahu lan bagusi sapa aladina amalahum ing amal ladina. Fa innallaha mongko temesne Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane lahum maring aladina tabu rahimun tur kang akeh welase bihim kalan aladina tabu. Terkecuali orang-orang yang tobat setelah mereka Islam, kemudian mengkufuri, terus kemudian mereka itu tobat lagi. Tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah menjanjikan fa innallaha ghafurur rahim. Allah sifatnya adalah pemaaf, Allah sifatnya adalah belas kasihan kepada mereka yang mau bertobat dan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kalau kita melihat dari siksanya Allah, kisah-kisah siksanya Allah, seakan-akan kita ini tidak akan mendapatkan, tidak bisa berharap untuk bisa masuk surga. Itu kalau kita melihat cerita-cerita atau kisah-kisah siksa Allah bagi hambanya yang melakukan kesalahan, Masya Allah, itu kita tidak seakan-akan tidak berharap bisa masuk surga. Karena beliau Nabi mengatakan, lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tama'a fi jannatihi akadun. Kalau orang-orang yang beriman itu melihat siksa yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang mukmin seakan-akan tidak bisa berharap bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di neraka itu luar biasa, macam-macam siksaan, macam-macam siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya macam-macam. Bahkan dikatakan siksa terendah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, siksa terendah teringan, yaitu ketika tapak kaki berdua dikasih sebagian kecil dari api neraka. Itu otak kita yang ada di kepala ini akan umup otak kepala kita ini umup. Itu siksa yang teringan. Kalau siksa yang terberat ya luar biasa. Dalam ayat yang dulu yang awal telah diceritakan, wa idza nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Artinya bagaimana ketika hamba Allah yang mendapatkan siksa, mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang musyrik, mereka-mereka yang munafik atau yang zalim, itu dihukum di neraka, dimasukkan neraka, kobong sampai gosong, kemudian diangkat lagi, disempurnakan lagi, daging, kulit, dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan lagi. Jadi terus menerus begitu, biar apa? Mereka merasakan siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya dalam hadis yang lain, beliau Nabi mengatakan, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, minar rahmati ma qanatu. Seandainya orang kafir itu tahu apa yang di hadapan Allah dari sifat rahmatnya, dari sifat belas kasihannya, maka mereka tidak akan merasa putus asa. Sekalipun kafir, mereka akan
kembali tobat lagi karena Allah punya sifat rahmah, belas kasihan. Allah punya sifat ghafur, maha pengampun. Ini kalau memang tahu, kalau nggak tahu ya tetap aja orang itu menjadi orang musyrik, kafir, dolim, fasik, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita perlu tahu apa arti ghafurun dan apa arti rohimun. Nah, seperti yang dikatakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang tahu atas siksa Allah, maka seakan-akan kita tidak biasa berharap bisa masuk surganya Allah. Dan seandainya orang kafir tahu apa sifat rahmatnya Allah, maka mereka tidak akan putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus mengimbangkan di antara khauf dan roja. Kita harus seimbang antara khauf dan roja. Khauf itu takut kepada siksanya Allah, roja itu mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, di antara dua ini harus imbang. Khauf saja itu kurang, roja saja itu ya juga tidak benar. Kurang. Karena apa? Antara khauf dan roja itu bagaikan bagaikan sayap burung yang menyeimbangkan untuk terbang. Sekarang ada burung sayapnya cuma satu, misalnya yang kanan saja atau yang kiri saja. Ini tidak imbang. Akhirnya burung tersebut tidak bisa terbang dengan seimbang. Oleh karenanya harus diseimbangkan antara khauf dan roja. Khauf takut siksa Allah. Karena takut siksa Allah, akhirnya kita mau beramal sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang dijelaskan di sini, yaitu abad hamba Allah yang khaif dan roji li'annal khaufa wa roja kal janahinil meni li'annahu la yasilu bima ilama yarjuminallahi ta'ala wa ya'manu mimma yakhafu. Diterangkan di sini bahwa roja dan khauf itu harus seimbang. Karena dijelaskan bahwa rojak dan khauf itu bagaikan sayap burung. Nah, orang tidak mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah terkecuali orang itu melakukan khauf dan roja. Oleh karenanya Luqman Al-Hakim berwasiat kepada putra-putranya sebagaimana berikut. Ya baniya urjullaha roja'an la ta'manu fihi mimakrih wa khaf Allah khaufan la ta'asu fi mirrahmati. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, mengharapkanlah, berharaplah kepada rahmatnya Allah. Seakan-akan kamu tidak selamat dari roja, dengan roja ini, dari seakan-akan kamu tidak bisa selamat di dalam roja ini dari sandubaya Allah, dari adab Allah. Jadi mengharapkan rahmatnya Allah sampai kita mendapatkan rahmat Allah beneran dan kita tidak ada adab sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mengharap, ya Allah, banyak dosaku, aku mengharap ampunanmu, aku mengharap rahmatmu, belas kasihanmu. Tidak ada yang bisa memberikan belas kasihan kecuali kamu ya Allah, kecuali engkau ya Allah. Itu harapan namanya roja, itu seperti itu. Dan disuruh takut kepada Allah,
yang takut itu tidak terputus-putus, sehingga mereka anak-anak Luqman itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada para putranya. Namun perlu kita mengetahui apa khauf itu. Khauf itu ada tanda-tanda. Ya. Khauf, takut kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Bukan cukup, bukan mudah diucapkan khauf, aku khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Tidak. Tandanya orang yang takut kepada Allah itu ada 8 diantaranya. Tandanya 1. Yang pertama, di dalam lesannya selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Lesannya dicegah dari ucapan yang bohong. Lesannya tidak pernah menutur kepada orang lain dengan tutur yang jelek atau ghibah, ngerasani. Itu dijaga dari itu, ikut namanya tanda-tanda khauf. Dan lesannya tidak banyak perkataan terkecuali perkataan yang penting, yang bermanfaat. Lisannya itu tandanya lagi selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Atau membahas tentang ilmu. 1 itu. Dari mulutnya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya seperti itu. Tanda khauf yang kedua, menjaga perutnya, jangan sampai perut ini kemasukan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak halal, sekalipun itu cuma sedikit, apalagi yang banyak. Karena menentukan kalau perut kita ini tidak kemasukan sesuatu yang haram, jasad kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ringan, enteng, mudah, dan mau mentaati apa yang jadi perintah-perintahnya Allah. Itu tandanya khauf yang kedua. Kalau kita berkata khauf, takut kepada Allah, tapi semua apa yang didapatkan dimakan saja, entah itu halal, entah itu haram. Nah, ini namanya namanya belum dikatakan khauf. Itu tanda-tanda yang kedua seperti itu. Sedangkan tanda yang ketiga, menjaga matanya. Mata kita jangan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita memandang dunia dengan pandangan senang. Seringkali kita ini mata kita tidak terjaga dengan baik. Kalau kita memandang dunia yang mengagumkan, akhirnya kita juga punya keinginan. Dan ini namanya belum dikatakan orang yang khauf. Oleh karenanya apa yang kita pandang, baik itu benda, harta benda dunia yang mengagumkan, jangan kita sekali-sekali punya rasa senang pada itu. Akhirnya memikir, kapan ya aku punya seperti itu, kapan ya aku bisa seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi tujuan Allah membuat mata kita untuk memandang ini, setelah kita memandang, harus mengambil pengertian. Apa ya Allah membuat itu seindah itu? Apa manfaatnya dan apa madorotnya? Memandang orang lain yang diberikan kekayaan, apa ya manfaat kekayaan itu bagi mereka? Apa ya bahayanya kekayaan itu bagi mereka? Itu tanda-tanda orang yang khauf kepada Allah. Bukan
Kita harus, bukan kita keliru untuk memikirnya. Akhirnya kita memikir, kapan saya jadi seperti itu? Seperti orang itu, punya ini dan punya itu dan lain sebagainya. Itu berarti pandangan yang seperti itu belum dikatakan orang yang khauf, sekalipun mereka itu sudah melakukan sebagian perintahnya Allah, sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita semua ini ya juga masih banyak kekurangan. Rata-rata atau pada umumnya, kalau kita memandang keindahan, kita juga ingin punya keindahan itu. Itu pada umumnya. Nah, ini gak benar kalau kita sudah mengaku khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil saja pengertian-pengertian yang kita pandang itu. Apa? Kenapa Allah membuat seperti itu dan lain sebagainya. Itu kita mengambil ibaratnya. Yang keempat, menjaga tangan kedua tangannya. Jangan sampai kedua tangan kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari atau mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil uang orang lain, mengambil harta benda orang lain. Terkecuali tangan ini untuk taat. Kalau orang-orang yang khauf, tangannya adalah untuk taat. Apa taat itu? Ya kita bekerja, mencari harta benda yang halal. Kita kerjakan dengan kedua tangan kita. Kita memberikan sedekah, tangan kita ini berarti taat kepada Allah. Kita membantu kebutuhan orang lain yang bisa kita bantu dengan tangan-tangan kita. Itu namanya orang yang benar-benar khauf kepada Allah. Kalau tangan kita untuk mengambil sesuatu yang tidak halal, itu belum dikatakan orang yang khauf. Yang kelima adalah tanda khauf, tanda takut kepada Allah. Itu ada di kedua tapak kakinya. Kalau kedua tapak kakinya sering berjalan menuju ke arah kemaksiatan, maka orang-orang yang seperti itu belum bisa dikatakan orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mereka itu orang yang mengaku khauf kepada Allah, takut kepada Allah, maka berjalan kakinya yang mengarah ke sesuatu yang baik. Misalnya mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secepat mungkin kakinya digerakkan. Kalau belum wudhu, belum mandi, secepatnya gerak ke kamar mandi, lalu berwudhu, lalu berangkat ke musola atau ke masjid. Itu namanya orang yang benar-benar khauf. Kalau kita mendengar adzan, tenang aja, kakinya tidak bergerak sama sekali, tapi sudah mengaku khauf, mengaku takut kepada Allah, ini belum benar. Sekalipun nanti sholat sendiri di rumah, ini kurang pas dan kurang benar. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, mari kita berperilaku yang baik sesuai tanda yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mengatakan Abu Lais As-Samarqandi. Qolal Faqih Abu Lais As-Samarqandi itu berkata seperti itu. Yang keenam itu dalam urusan hati. Kalau kita sudah mengaku takut kepada Allah, hati kita harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai ada perintah dari hati kita yang menimbulkan perseteruan, menimbulkan saling benci-membenci, menimbulkan hasud,
Nah, yang perlu kita perhatikan dalam hati harus ada nasihat-nasihat atau sifat belas kasihan kepada sesama muslim. Itu kalau kita mengaku khauf kepada Allah. Karena apa? Yang menggerakkan semua anggota badan kita ini adalah hati. Kalau hati kita tidak terjaga dengan baik, akhirnya hati kita memerintahkan untuk membenci kepada orang lain, untuk mengajak bermusuhan dengan orang lain, tidak memikirkan tentang kebaikan-kebaikan bagaimana kita berhubungan dengan sesama muslim sebaiknya. Tidak memikirkan itu. Bahkan yang dipikirkan adalah iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu tanda khauf yang keenam. Makanya hidup kita ini selalu berdampingan dengan tetangga, selalu berdampingan dengan saudara, selalu berdampingan dengan teman. Oleh karenanya, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai hati kita punya angan-angan yang tidak baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tandanya orang yang benar-benar khauf kepada Allah itu menjaga perbuatannya, menjaga amal ibadahnya. Yang amal ibadah itu jangan sampai dibarengi, diniati untuk riya, ujub, dan lain sebagainya. Tujuan ibadah adalah karena Allah. Maka ibadah kita apapun itu sedekah, zikir, sholat, berpuasa, dan lain sebagainya harus karena Allah. Ditujukan karena melakukan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keliru. Kalau kita keliru sedikit pun, kita membaca Al-Quran, biar puja oleh tetangga, biar dipuja oleh siapa dan lain sebagainya. Itu namanya amal ibadah yang belum karena Allah. Belum karena Allah. Nah, kalau kita beramal belum karena Allah, akibatnya apa? Ya ini akibatnya kita belum tergolong golongannya orang yang khauf. Artinya akhirnya kita keliru. Kalau keliru, ya nanti mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu takut dari menjaga dari kedua pendengaran kita. Jangan sekali-kali kita mendengarkan suara-suara terkecuali suara yang hak, terkecuali suara yang benar. Suara yang benar apa? Kita mendengarkan kitab bacaan Quran, kita mendengarkan pengajian-pengajian, kita mendengarkan tausiah. Itu namanya mendengarkan perkara yang hak. Jangan pendengaran kita ini untuk mendengarkan sesuatu yang tidak hak, yang tidak benar. Misalnya mendengarkan satu larangan Allah, kemaksiatan, misalnya mendengarkan orang yang rasani, mendengarkan orang yang bercerita bohong, mendengarkan musik-musik yang terlarang, dan lain sebagainya. Itu 8 perkara merupakan satu tanda-tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus tahu mana yang dinamakan orang yang khauf itu bagaimana. Kalau kita tahu tanda-tanda orang yang khauf, maka kita akan bisa melaksanakan sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi diterangkan bahwa Allah itu adalah mempunyai sifat Ghafurun Rahim. Ini ada satu kisah.
Ada satu kisah yang disabdakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Inna rajulan yu'maru bihi ilan nar. Faidha balagho sulusat torik iltafata. Wa idha balagho nisfat torik iltafata. Wa idha balagho sulusai torik iltafata. Fayakulullahu ta'ala rudduhu summa yas'aluhu. Wa yakulu lima iltafata. Fayaqulu ya Rabbi lamma balagtu sulusat tariq tadzakartu qaulaka wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Ada sisi kisah tentang kisah sifat-sifatnya Allah yang Allah telah bersabda mengatakan Allah adalah punya sifat ghafur dan punya sifat rahim. Akhirnya ada kisah seorang lelaki yang punya kesalahan, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga punya amal soleh. Ketika mereka diperintah untuk masuk neraka, berjalan menuju neraka. Ketika mendapatkan perjalanan sepertiga perjalanan untuk sampai neraka, mereka menengok ke belakang. Terus menengok belakang nggak ada apa-apa, berjalan lagi sampai separuh perjalanan untuk menuju neraka. Mereka akhirnya menengok lagi ke belakang. Akhirnya Allah bersabda, "Hei, para malaikat, kembalikan orang itu." Akhirnya dikembalikan lagi, nggak jadi berangkat ke neraka. Lalu Allah bertanya, "Wahai seorang rajul, kenapa dalam perjalananmu tadi saling menengok ke belakang? Ketika mendapatkan sepertiga menengok ke belakang, mana ketika mendapatkan separuh perjalanan kamu menengok belakang?" Mohon maaf ya Allah, saya menengok ke belakang tadi karena ingat sabdamu yang berbunyi warabbukal ghafuru dzurrahmah. Tuhanmu adalah punya sifat pengampun dan Tuhanmu adalah Tuhan yang sangat belas kasihan. Barangkali saya berjalan sepertiga perjalanan, menoleh setengah perjalanan, menoleh, saya mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu. Mendengar suara ampunan dan rahmat-Mu. Itu kata rajul yang diperintah untuk masuk neraka. Akhirnya bagaimana? Falamma balagat nisfat thariq tadzakartu qaulaka wa may yaghfiru dzunuba illallah. Saya tadi mendapatkan sepertiga ingat sabdamu wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Saya menengok ke belakang. Barangkali engkau memaafkan kepadaku. Kok tidak ada ampunan dari panjenengan? Terus aku berjalan lagi sampai separuh perjalanan. Saya ingat juga sabdamu wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan ucapan rajul, aturnya rajul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya, yang ayat itu menyebutkan sifat-sifat Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahmah. Di saat itulah Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu la'allaka taghfiroli. Terus diteruskan perjalanan lagi. Walamma balakot sulusai torik tadzakartu qaulaka qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Fazdatu toma'an.
Diteruskan tadi mendapatkan separuh perjalanan menengok ke belakang, mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Tapi di saat itu belum ada rahmat dan ampunan Allah. Jalan terus sampai mendapatkan 2/3 perjalanan, menengok lagi dan mereka ingat sabda Allah, ya ibadiyalladzina asrafu la anfusahum la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang melakukan yang punya perilaku yang berlebihan, artinya melakukan kemaksiatan yang sangat banyak, janganlah kalau kalian semua putus asa dari rahmat Allah. Semakin mengharap, mereka semakin mengharap atas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah bagaimana? Fayaqulullah ta'ala idhab faqad ghafartu laka. Allah berkata, sudahlah, berangkatlah kamu, ya berarti menuju ke surga, aku telah ngampuni kepada dirimu. Itulah kisah-kisah yang pernah terjadi, yang mengkisahkan ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah itu benar-benar punya sifat ghafur dan Allah itu punya sifat ar-rahim. Kisahnya ada seorang rajul yang punya kesalahan dan juga punya amal soleh. Lalu bagaimana sebaiknya untuk kita? Bagi kita harus berpikir. Kita harus berpikir karena Allah punya sifat al-ghafur, banyak mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kita harus banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan minta ampun kepada Allah taala, dan kita harusnya menangis karena takut siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita sebagai umat yang memeluk agama Islam, sekalipun kita sudah melakukan sebagian perintah-perintah Allah, juga kita melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi kita yang punya akal sehat, bagi kita yang punya akal pikiran yang sempurna, harusnya kita berpikir seperti itu. Oleh karenanya kita juga beramal, tapi juga punya perilaku-perilaku yang sesat atau perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan demikian kita sudah berperilaku khauf dan roja. Roja artinya mengharapkan rahmatnya Allah. Khauf itu takut dengan ancaman-ancaman Allah. Yang ancaman Allah di atas tadi diterangkan, kalau kita tahu apa siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita seakan-akan tidak bisa berharap untuk masuk surga. Tapi kebalikannya, kalau orang-orang yang kafir, ini yang kafir, kita kan tidak kafir, cuma kadang melanggar. Kalau orang-orang kafir tahu apa yang rahmatnya Allah, maka mereka tidak akan putus asa mengharapkan rahmatnya Allah. Oleh karenanya kita yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, tapi masih banyak juga kesalahan-kesalahan kita. Kita teruskan amal baik, kita tambah amal baik, dan kita selalu minta ampun kepada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah, selalu mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kesalahanipun kula nyuwun ngepung pangapunten menawi panjenengan sedaya pirsa kesalahan ingkang kawula aturaken kelawan ridhanipun penggalih kula nyuwun dipun leresaken. Mugi-mugi manfaat kangge kula panjenengan.
kangge keluarga kula panjenengan, kanca-kanca kula panjenengan, tetanggi kula panjenengan, muga-muga diparingi hidayah, selamat donya, selamat wonten ing akhirat. Makaten akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.